Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novan. Ini saya akan menjawab tugas 2 matkul pengembangan sistem informasi ya, tentang pemahaman akan materi dari materi 9 sampai materi ke-15. Itu saya lanjut aja. Sumber perangkat lunak dibedakan menjadi 2, yaitu perangkat lunak komersial dan perangkat lunak customized software. Kelebihan perangkat lunak komersial atau vendor: yang pertama, implementasi cepat, penghematan biaya, estimasi biaya dan waktu, kredibilitas. Kekurangan perangkat lunak komersial yaitu kesesuaian rancangan sistem tidak baik dan ketergantungan terhadap vendor. Kelebihan perangkat lunak customized software atau in-house: yang pertama yaitu kontrol mudah dan efisiensi biaya, yang kedua kemudahan dalam mencari second opinion, dan yang ketiga peningkatan keamanan. Perancangan perangkat lunak dibagi menjadi 2. Yang pertama, perancangan terstruktur, dan yang kedua, perancangan berorientasi objek. Perancangan terstruktur yaitu perancangan yang berorientasi pada proses dan data, dan karakteristiknya: yang pertama, modul disusun secara hierarki menggunakan logika call, menggunakan arus kendali, repetisi dalam satu modul, konsep kendali standar. Lalu kualitas perangkat lunak dilihat dari dimensi rancangannya dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, maintainability atau penggunaan sistem, usability atau penilaian kegunaan, reusability yang dimana sistem dapat digunakan kembali di aplikasi yang lain dengan menggunakan software atau komponen sistem yang sama. Yang keempat, reliability, yaitu keandalan seberapa bergantungnya sebuah sistem terhadap menjalankan fungsinya. Dan yang kelima adalah systemability, yaitu sistem menjadi fleksibilitas lebih tinggi sehingga dapat mengubah dan lanjut. Perangkat lunak berdasarkan pemakai ada 2, yaitu generik dan spesifik. Generik yaitu perangkat lunak yang biasanya digunakan secara umum, dan spesifik merupakan perangkat lunak yang dibangun berdasarkan pesanan atau berdasarkan permintaan user. Lanjut, perangkat lunak berdasarkan lanjutnya, produk pengujian perangkat lunak ada white box testing sama black box testing. Area ujinya itu ada field, record, file, entry data, kendali, dan arus program. Jenis laporan kesalahannya ada saran, kesalahan perancangan, kesalahan pengkodean, kesalahan dokumentasi, dan query. Pengembangan sistem. Perancangan implementasi merupakan formulasi rinci atau representasi grafik mengenai cara pencapaian implementasi sistem yang dilakukan. Bagian-bagian pokok implementasi yaitu ada persiapan tempat, peralatan personil, persiapan pembuatan dokumentasi, konversi file dan sistem, dan peninjauan pasca implementasi. Metode konversi itu ada 4, yaitu konversi langsung, konversi paralel, konversi pilot. Lalu pemeliharaan perangkat lunak. Jenis pemeliharaan perangkat lunak ada 4, yaitu pemeliharaan korektif, yang dimana bagian pemeliharaan sistem yang
mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada saat sistem berjalan. Yang kedua, pemeliharaan adaptif, yaitu bagian pemeliharaan sistem untuk menyesuaikan perubahan dalam lingkungan data atau pemrosesan dan memenuhi persyaratan pemakai baru. Yang ketiga, pemeliharaan penyempurnaan yang berfungsi untuk mempertinggi cara kerja atau maintainabilitas untuk kemampuan untuk dipelihara. Dan yang keempat, pemeliharaan preventif, yaitu bagian pemeliharaan sistem untuk mengungkap dan mengantisipasi permasalahan. Siklus hidup pengembang sistem atau SMLC. Yang pertama yaitu memahami permintaan pemeliharaan. Yang kedua, mentransformasikan permintaan pemeliharaan menjadi pengubahan. Yang ketiga, menspesifikasi perubahan. Yang keempat, pengembangan perubahan. Yang kelima, melatih pengguna dan melakukan tes penerimaan. Dan yang keenam, pengkonversian dan meluncurkan operasi. Yang ketujuh, mengupdate dokumen. Dan yang terakhir, melakukan pemeriksaan pasca implementasi. Maintainability atau kemampuan pengenalan sistem. Prosedur untuk meningkatkan maintainability ada beberapa, yaitu menerapkan SDLC dan SWDLC, menspesifikasi definisi data standar, menggunakan bahasa pemrograman standar, merancang modul-modul yang terstruktur dengan baik, memperkerjakan modul yang dapat digunakan kembali, mempersiapkan dokumentasi yang jelas, terbaru, dan komprehensif, dan menginstal perangkat lunak pendukung dokumentasi dan soal-soal tes dalam Central Repository System Database. 3. Pendekatan dalam menyusun pemeliharaan yaitu ada pendekatan pemisahan, pendekatan gabungan, dan pendekatan fungsional. 5 case tool itu ada yang pertama forward engineering, yang dimana merupakan building proses dari high level model ke lower level model. Itu mengubah database dari yang kompleks menjadi yang model lebih detail. Yang kedua itu reverse engineering, merupakan proses dekonstruksi mengungkapkan sistem arsitektur, pola cara kerja dari objek tersebut. Yang ketiga, re-engineering, merupakan proses pengembangan kembali sistem di mana produk yang dihasilkan diharapkan bertambah fungsionalitasnya semakin baik, performan dan kehandalannya, serta meningkatkan kemampuan maintainability-nya. Yang keempat, restructuring atau merupakan proses reformasi dari satu bentuk ke bentuk representasi yang lainnya pada level abstraksi yang sama ketika pemeliharaan perilaku dari sistem. Yang kelima itu maintenance assistance atau sistem pemeliharaan perkiraan. Perancangan sistem dibagi menjadi dua bagian, yaitu perancangan sistem secara umum dan perancangan sistem secara terperinci. Tujuan perancangan sistem yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemakai sistem dan untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancangan bangun yang lengkap terhadap pemrogram komputer. Perancangan sistem secara umum bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru. 3 kategori desain sistem yaitu ada global based system, group based system, dan local based system. Terus 4 kunci elemen RAD, yaitu yang pertama Joint Application Development atau JAD, yang kedua Specialist with Advanced Tool atau SWAT Teams, terus selanjutnya yang ketiga itu Computer Aided System and Software Engineering atau CAS Tools, dan keempat itu Prototyping. JAD atau Joint Application Development efektif untuk digunakan di sistem global base, jadi bisa juga dipakai di sistem local base maupun group base. Tujuan utamanya adalah join, yaitu user dan profesional sistem bekerja sama untuk menganalisis dan mendesain sistem. SWAT atau sistem with advanced tool terdiri dari 3 atau 4 fungsional sistem yang
Memiliki kemampuan dan motivation. Apalagi ya, dengan RD 80% permintaan user dapat dilakukan dapat dijalankan dengan 20% penjalanan sistem. Tahapan perancangan ada dua, yaitu perancangan input dan output. Perancangan input juga dibagi dua, yaitu ada internal dan eksternal. Eksternal itu untuk informasi untuk diorganisasi pemakai atau user, dan internal itu untuk informasi dari lingkungan organisasi atau pemakai atau user. Proses input dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu data capture, data preparation, dan data entry. Tipe input pun dibagi menjadi 2, yaitu ada eksternal, ada internal. Eksternal itu adalah faktor pembelian, dan internal adalah faktor penjualan. Lalu yang perlu diperhatikan dalam perancangan input adalah tipe input, flexible format, kecepatan, akurat, metode verifikasi, metode dikoreksi, keamanan, mudah digunakan, kompatibel dengan sistem yang lain, dan biaya ekonomis. Yang langkah perancangan input secara umum yaitu menentukan kebutuhan input dari sistem yang baru. Input yang akan dirancang dapat ditentukan di sistem baru yang telah dibuat, dan yang terakhir menentukan parameter dari input. Perancangan dialog. Tujuan dari perancangan dialog adalah untuk menjaga agar pemasukan data benar, dan yang kedua untuk menjawab pertanyaan yang sering diajukan oleh pemakai. Terus tipe dialog ada dialog aktif atau ada dialog aktif, dan terus dialog pasif. Lalu yang terakhir ada dialog sama pasif. Perancangan proses sistem. Tujuan dari perancangan proses sistem adalah untuk menjaga agar proses lancar dan teratur, agar informasi bisa terdistribusi dengan benar. Perancangan proses sistem biasa digambarkan dengan sistem flowchart atau DFD. Terus prosesnya ada daring time, ada real time, dan online. Terus perancangan database. Perancangan database adalah perancangan untuk merancang kumpulan data yang akan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Lalu tipe dari file. Tipe dari file ada file master, file input atau transaksi, file laporan, file sejarah, backup, kerja atau temporary file, dan file library. File dapat diakses dengan dua cara, yaitu sequential atau urut, dan direct atau langsung. Lalu perancangan kontrol. Perancangan kontrol tujuannya agar keberadaan sistem setelah diimplementasi dapat memiliki kehandalan dalam mencegah kesalahan, kerusakan, serta kegagalan proses sistem. Jenis kontrol ada penjagaan, pengkontrolan, dan pendistribusian. Perancangan jaringan. Lalu pengembangan sistem. Materi 14 perancangan output. Tujuan perancangan output adalah mengubah data menjadi informasi yang berkualitas dan dapat digunakan, dan tujuan akhirnya adalah untuk proses pengambilan keputusan. Informasi yang berkualitas dan dapat digunakan meliputi accessibility, templates, relevant, akurasi, dan disability. Macam-macam bentuk laporan. Ada laporan untuk level manajemen, level berhierarki,
laporan yang laporan untuk monitor variasi data. Laporan hierarki ada dua macam, yaitu filter report dan reusability report. Terus ada 3 macam laporan yang membandingkan data, ada horizontal report sama vertical report sama control balance report. Dan untuk laporan monitor validasi data dibagi menjadi 2, yaitu variance report dan exception report. Lalu apa lagi? Grafik apa lagi? Lanjut lagi materi di pembahasan di materi ke 14, metodologi pengembangan sistem, yaitu ada SDLC atau System Development Life Cycle. Merupakan pengembangan sistem paralel yang terdiri dari tahapan-tahapan, yaitu tahapan perencanaan sistem atau sistem planning, analisis sistem atau sistem analis, perancangan sistem atau sistem design, implementasi sistem atau sistem implementation, dan pemeliharaan sistem atau sistem maintenance. Terus lalu untuk model pengembangan sistem ada model waterfall. Model waterfall adalah model pengembangan yang bersifat linear dari tahap pengembangan sistem, yaitu tahap perencanaan, sampai tahap akhir pengembangan sistem, yaitu tahap pemeliharaan. Dan tahap berikutnya tidak akan dilaksanakan sebelum tahapan sebelumnya selesai, dan tidak bisa kembali atau mengulang ke tahapan sebelumnya. Lalu ada model prototyping, merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan informasi tertentu mengenai kebutuhan informasi pemenuhan secara tepat dan berfokus pada penyajian dari aspek-aspek perangkat lunak tersebut yang akan nampak bagi user atau pemakai. Terus perbandingan dari model waterfall dan model prototyping. Di dalam tahap perencanaan sistem, model waterfall dan prototyping sistem sama-sama berawal dari kebutuhan. Di saat tahapan analisis sistem, model waterfall itu harus dianalisis. Terus di awal harus dianalisis secara lengkap dan menyeluruh untuk waterfall. Dan untuk prototyping, kebutuhan data dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan user ketika dilakukan testing. Terus dalam tahap untuk waterfall masih dalam proses analis. Lagi ya. Terus dan tahap perancangan sistem untuk waterfall testing dilakukan ketika semua tahapan pada model sudah selesai dan tidak dapat memberikan gambaran jelas mengenai sistem yang dibangun, karena sistem dapat dilihat jika semua tahapan telah dilakukan. Dan di dalam model prototyping, testing dapat dilakukan ketika prototipe telah dibangun sehingga hasil testing dapat merubah rancangan sistem, memberikan prototipe sebagai gambaran sistem yang akan dibangun sehingga user dapat melihat dan berinteraksi langsung dengan gambaran sistem. User berperan aktif dalam pengembangan sistem dan sistem yang dibangun akan sesuai dengan keinginan user. Dan dalam tahapan implementasi sistem, model waterfall menerapkan prinsip perancangan yang baik, efisiensi, terus mengedepankan kebutuhan visual system. Kalau untuk prototyping tidak menerapkan proses sistem yang baik. Evaluasi dilakukan ketika prototipe telah dibangun dan mengedepankan aspek kenyamanan user. Di dalam tahap pemeliharaan sistem, untuk model waterfall dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan prototyping dilakukan sesuai dengan kesepakatan oleh user. Lalu ada model RAD. Model RAD merupakan
instrumental dari proses pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada sedikitnya siklus pengembangan. Model ini memecah suatu proyek menjadi bagian-bagian kecil yang mana dibangun menjadi tipe modelnya membangun seperti model waterfall. Tujuan utamanya itu membagi proyek menjadi beberapa bagian agar penyelesaiannya pun lebih baik lagi. Dan model RAD ini menekan pada fase-fase business modeling, data modeling, dan proses modeling, application migration, testing, dan turnover. Kelebihan dari RAD itu lebih cepat dari waterfall jika kebutuhan dan proyek telah diketahui dengan baik. Lalu ada model RAD, habis itu ada Swift Swirl spiral ya, model spiral yang model spiral ini memiliki 5 aktivitas penting, yaitu customer communication atau komunikasi antara pengembang dengan pelanggan atau user, planning yaitu penentuan tujuan, alternatif dan batasan, risk analysis atau analisa alternatif, identifikasi atau pemecahan risiko, yang keempat engineering, pengembangan level berikutnya dari produk, yang kelima construction and release yang berisi testing, instalasi dan support, termasuk planning terhadap pelatihan user dan pembuatan komunikasi, dan yang keenam customer revolution, penilaian terhadap hasil engineering. Jadi model pengembangan sistem itu yang dipelajari ada waterfall, prototyping, RAD, SWIR. Jadi model pengembangan sistem yang terbaik itu bisa dilihat yaitu model SWIR, yang dimana dia telah menambahkan risk analysis untuk menganalisa kegagalan. Ya, begitu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, ringkasan materi dari 9 sampai 15. Saya Novan, 183 11 270 6170. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.